Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nasa la yarhamhullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, niscaya Allah tidak akan menyayanginya. Ini adalah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum ini yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini hadis yang agung yang menunjukkan salah satu perkara yang penting sekali, yaitu agar kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hendaknya kita menyayangi manusia, merahmati kepada manusia, karena sungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala didapatkan dengan seorang merahmati samanya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha rahmah. Di antara namanya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang mengandung sifat rahmah. Ar-Rahman yang memiliki sifat rahmah yang luas kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahim yang memiliki sifat rahmat yang khusus bagi hamba yang beriman pada hari kiamat. Yang dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka manusia bisa mendapatkan kenikmatan di dunia, dan bahkan seluruh makhluk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai seorang manusia menyayangi anak-anaknya, kemudian seekor binatang buas dia mengasihi anak-anaknya. Ini adalah merupakan athar dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Yang bisa dibayangkan bagaimana ketika Allah mencabut rahmatnya dari makhluknya, maka sungguh dia akan mendapatkan kebinasaan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan hadis ini, cara untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan merahmati manusia. Dan siapa yang tidak merahmati manusia, maka Allah tidak akan memberikan rahmat padanya, tidak akan merahmatinya. Nasallallahu alafiyah. Yang maksud manusia di dalam hadis ini adalah orang-orang yang mereka diperintahkan kita untuk merahmati mereka. Setiap mukmin perintah merahmati mereka, yaitu orang-orang yang beriman, kemudian orang ahli dhimmah atau kafir dhimmi, yang mereka hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, mentaati peraturan dan undang-undang kaum muslimin, maka mereka orang-orang yang wajib dirahmati. Tidak boleh diusik dari darah mereka, tidak boleh diusik harta mereka dan kehormatan mereka. Adapun orang kafir yang merangi kaum muslimin, maka mereka tidak dirahmati, bahkan mereka dibunuh dan diperangi, karena Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kaum mukminin untuk memerangi mereka. Dan di antara sifat Rasulullah SAW kepada sahabatnya adalah asyidda' al kuffar ruhama'u bainahum. Mereka sangat keras pada orang-orang kafir dan kasih sayang di antara mereka, saling merahmati di antara mereka. Yang juga Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Nabi dan para sahabatnya untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keras pada mereka. Allah firman dalam kitabnya, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir
dan orang-orang munafik, dan bersikaplah keras pada mereka, dan tempat mereka adalah neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian juga Allah firman dalam yang lain, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Wahai orang yang beriman, perangilah yang terdekat dari kalian dari orang kafir. Ini juga menunjukkan perintah untuk memerangi mereka terhadap orang yang beriman. Maka rahmat yang dimaksud dalam hadis ini adalah rahmat yang berlaku bagi siapa saja yang kita diperintahkan merahmatinya dari kaum mukminin, dari orang kafir yang mereka hidup dan taat pada kaum mukminin, bukan orang kafir yang memerangi orang-orang yang beriman. Kemudian juga datang di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW bahwa kita diperintahkan untuk merahmati, mengasihi kepada setiap yang bernyawa dari binatang ternak. Yang ini termasuk rahmat Allah kepada manusia, karena ketika hati seorang menjadi lembut dan lunak, akan merahmati setiap yang bernyawa, dan rahmat setiap segala sesuatu yang bernyawa adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah menyatakan di dalam hadis yang sahih, wa fi kulli kabidi ratbin shadaqah. Di dalam setiap yang bernyawa, ketika kita berbuat baik padanya adalah sedekah. Dan ini juga menunjukkan bahwa rahmat ini diperintahkan juga kepada binatang sebagaimana kepada manusia. Ya Rasulullah SAW di dalam hadis di atas menyatakan, siapa yang tidak merahmati manusia, maka Allah tidak merahmatinya. Ini merupakan hal yang sangat wajib untuk dihindari, yaitu ketika Rasulullah menyatakan orang tidak dirahmati oleh Allah gara-gara dia tidak merahmati manusia. Dan datang hadis yang semakna hadis ini seperti ketika Rasulullah SAW irhamu, beliau bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah siapa yang di muka bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi dan merahmati kalian. Ya, ini menunjukkan bahwasanya jazaa min jinsil amal, bahwa balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika seorang merahmati manusia, Allah akan merahmatinya. Ketika seorang tidak merahmati manusia, bersikap kasar dan bengis dan kejam pada mereka, maka Allah mencabut rahmat darinya dan Allah tidak merahmatinya. Kaum mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bisa kita ambil dari faedah hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa merahmati sesama, dan jadikan kita termasuk orang-orang yang menjadi ahlu rahmah, jadi orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.